Apakah bahayanya kalau kita hanya fokus kepada pengetahuan dan mengabaikan kasih? Ikuti terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Karena Demikian Besar Kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 26 Juli 2026, pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah pengetahuan versus kasih. Bacalah 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Mengapa Paulus membandingkan pengetahuan dengan kasih dan apa konteksnya di sini? Poin apakah yang sedang ia sampaikan? 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Paulus menggunakan tema makanan yang dipersembahkan kepada berhala untuk membahas masalah yang lebih dalam, kurangnya kasih terhadap sesama. 1 Korintus 8. Masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala memecah jemaat di Korintus menjadi dua kelompok.
beberapa orang percaya bahwa pengetahuan mereka tentang tidak adanya ilah-ilah lain memberi mereka hak untuk makan apa saja. 1 Korintus 8 ayat 4. Mereka ini disebut sebagai orang-orang yang kuat. Mereka yang menentang perilaku ini disebut orang-orang yang lemah. Paulus menggunakan sebutan ini karena mereka belum mengatasi beberapa kepercayaan tahayul yang menandai pengalaman kekafiran mereka sebelumnya. Ketika melihat orang-orang yang kuat memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, mereka mungkin menyimpulkan bahwa kekristenan dan penyembahan berhala itu cocok. Jadi, Paulus tidak ingin orang-orang yang kuat menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Alkitab memandang tindakan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dengan sangat negatif. Namun, Paulus tidak mengucapkan pernyataan seradikal seperti yang terlihat dalam ayat-ayat tersebut. Ini karena perhatian utamanya adalah kurangnya persatuan yang dapat disebabkan oleh penyalahgunaan pengetahuan. Paulus tidak mengkritik pengetahuan sebagai sesuatu yang jahat. Sebaliknya, ia menentang jenis pengetahuan yang mengarah pada kesombongan dan perpecahan di dalam jemaat. Pengetahuan tanpa kasih sama sekali bukan pengetahuan sejati. Pengetahuan sejati hanya muncul ketika seseorang mengasihi Allah dan dikenal olehnya. Mengutip Ulangan 6 ayat 4, Paulus menunjukkan bahwa orang percaya harus tahu bahwa hanya ada satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 4-6. Menariknya, ia mengikuti gagasan yang sama seperti yang terlihat dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Di mana pernyataan bahwa Allah kita itu esa diikuti oleh perintah kasihilah Tuhan Allahmu. Bagi Paulus dan Musa, pengetahuan tanpa kasih tidak ada artinya. Yakin dengan pengetahuan mereka, orang-orang yang kuat percaya bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak berbahaya, seperti yang akan kita lihat pada hari Rabu dan Kamis. Paulus setuju dengan mereka bahwa hal itu benar dalam kondisi tertentu. Namun, jika itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah, hal itu harus dihindari. Orang Kristen seharusnya mempraktikkan penyangkalan diri karena kasih kepada Kristus dan sesama. Paulus berpendapat bahwa tanpa kasih, pengetahuan bisa menjadi hal yang buruk. 1 Korintus 8. Dalam situasi apakah pengetahuan tanpa kasih memang bisa menjadi buruk? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Mengasihi. Terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengingatkan kami bahwa kasih harus ada bersama-sama dengan kami. Jangan biarkan ya Tuhan, kami mengutamakan pengetahuan yang kami miliki dan menyepelekan adanya kasih, sehingga dapat terjadi perpecahan di mana kami berada. Ampunilah kami ya Tuhan untuk kecenderungan kami yang dapat menyebabkan perpecahan. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat lebih sadar dan lebih dapat dimampukan untuk menunjukkan kasih, mendahului kasih bagi sesama yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah
bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 26 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.